kita lakukan di awal dulu. Jadi terkait dengan syarat-syarat pembentukan KUB kelompok usaha bersama yang mungkin akan kalau bisa nanti kalau besar ya bukan advokasi tapi pertama kita melakukan kegiatan untuk pembentukan KUB dan nanti akan dijelaskan karena dalam pembentukan KUB ini terkait apakah kita nanti hanya ingin membentuk KUB saja dalam artian untuk ibu-ibu semua di pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat untuk kami seperti sharing memberikan apa yang mungkin bisa kami berikan untuk menambah ini untuk kami kemarin sudah membicarakan tentang KUB sih kemarin menghadapi untuk adanya kelompok usaha bersama. Setelah sudah mendapatkan info kalau untuk kelompok usaha bersama yang untuk didaftarkan ke pemerintah apa mungkin nanti ada program-program yang mungkin bisa mendapatkan bantuan atau seperti apa itu salah satu syarat utamanya itu anggotanya harus anggota yang mendapatkan bantuan selama ini mendapatkan bantuan berupa apapun pokoknya sudah pernah mendapatkan bantuan itu nanti didaftarkan masuk dalam anggota itu ya kita akan bisa ada permasalahan itu ada ketuanya nanti ada sekretaris dan itu yang membawahi kelompok usaha tadi nanti mungkin ada di dalam anggota itu ada permasalahan nanti bisa dibahas bersama dalam kelompok tadi jadi ada dua kemungkinan satu kelompok usaha bersama yang terdaftar di pemerintah yang satu kelompok usaha bersama yang khusus kita buat sendiri di sini jadi mungkin nanti kalau ada kegiatan apa atas nama kelompok usaha bersama itu yang pernah saya alami pernah saya buat di daerah Cepiring Bu di sana juga seperti ini buat sekarang juga tidak ada data pemerintah tidak masuk ke data pemerintah tapi satu kelompok itu membuat satu kelompok usaha bersama harusnya namanya kelompok usaha Sri Kandi karena ibu semua ya sampai sekarang juga masih eksis kelompoknya itu sampai sekarang jadi kalau ada saling bantu gitu loh agar kelompok tadi ini ada kegiatan apa nanti bisa bantu di sana ada pameran apa mungkin bisa saling bantu ikut terlibat di sana seperti itu jadi mungkin ada beberapa kemungkinan kalau itu saya rasa kalau yang itu bisa ya dibuat ya untuk satu kelompok sini nanti ada ketuanya siapa jadi nanti kalau ada info-info mungkin dari kelurahan yang untuk usaha UMKM tadi nanti bisa disampaikan ketuanya ke anggota tadi itu bagaimana membuat kelompok usaha khusus wilayah ini mungkin nggak itu kelompok kita itu mendapatkan bantuan dari pemerintah kalau yang KUB dapat bantuan itu yang anggotanya semua anggotanya sudah terdaftar mendapatkan harus wajib itu syarat utamanya itu syarat utama untuk mendapatkan KUB yang diakui pemerintah untuk nanti pada program-program pemerintah akan mendapatkan dan itu yang salah satu kewajibannya anggotanya adalah anggota yang pernah mendapatkan misalnya anggotanya kolaborasi itu adanya tidak bisa harus semua anggotanya harus semua dapat maksudnya yang kan ada PKK gitu ya diskusi langsung jadi pembentukan KUB itu kalau menurut kami memang suatu hal yang sangat diperlukan walaupun di dalam aktivitasnya itu nanti ya harus memang pertama faktor kerelaan pada saat kita kondisinya kondisi yang seperti ini adalah mungkin masih tapi nanti kalau udah mulai jalan itu nanti ada kemudian beberapa gesekan itu ada dan juga harus kita perhatikan. Kalau kita jadikan satu semua kan itu ada beberapa jenis usaha yang berbeda. Ya kita sama jadikan satu KUB soal catering, snack itu kan jadi satu mungkin ada yang industri pembangunan apa mungkin jenis industrinya jadi dibedakan beberapa klaster itu seperti itu. Ya dapat kalau menurut saya nanti pelakunya misalkan mereka ingin berkelompok secara satu keseluruhan jenis misalkan kan kita bacaan ini di makanan ya maka mungkin nanti jenis makanan bisa jenis apa namanya perni budaya bisa misalnya
lumayan kita juga punya apa namanya, punya potensi juga tanaman buah. Supplier juga bisa masuk ke situ, artinya misalnya supplier pisang, supplier apa yang dibutuhkan di sini, itu kan untuk memudahkan ya. Ini kan kita tujuannya menyusun membuat kelompok usaha bersama itu kan untuk memudahkan semua proses. Nah, kalau di situ dalam satu kelompok itu dari supplier, penyedia bahan baku gitu, sampai penyedia misalnya kemasan, kemudian produksi makanan minumannya, itu kan artinya kalau dalam satu kelompok itu dengan kerjasama itu kan lebih murah dan lebih mudah gitu. Tujuannya itu efektivitas dalam proses gitu. Proses memproduksi bahan, nah, makanya memproduksi outputnya. Dan maka kita butuh, artinya anggota itu tidak hanya misalnya semua catering atau usaha yang membuat makanan minuman, tapi di situ ada suppliernya, ada penjual yang penyedia bahan bakunya, kemudian kemasannya, atau mungkin ada yang pengiriman misalnya, jasa pengiriman. Lah itu yang artinya kalau di bahasa bisnis itu cluster gitu. Jadi semua proses terdiri dari individu-individu yang membutuhkan, dan itu bisa bekerja sama, dan itu untuk memperlancar dan mempercepat proses. Itu maksud saya bisa masuk ke situ, jadi anggota gitu. Tidak cuma dari pembuatnya aja ya, dari bahan baku, dari itu bisa masuk karena itu semua kan butuh ya, berkaitan, dan itu mempermudah gitu. Atau nanti kalau misalnya tadi ada yang jasa pengiriman, kemudian nanti ada yang dia usahanya itu khusus untuk mempromosikan, misalnya dia mempromosikan, bisa memasukkan lewat e-commerce, bisa membuatkan Instagramnya, itu bisa masuk. Nah itu kan dia usaha membuat promosi, lah ini bisa dimanfaatkan gitu. Nah itu maksud saya, dari hulu ke hilir. Tujuannya efektivitas proses ini bisa berjalan bagus, dan semuanya tidak hanya membuat produknya bagus, tapi memasarkannya juga bagus, memperoleh bahan bakunya bagus. Nah itu sebenarnya maksudnya kelompok usaha bersama itu arahnya ke situ gitu. Jadi misalnya belum bisa yang dapat bantuan semua, ya mungkin efektivitas dan kemanfaatannya bisa diperoleh karena kemudahan itu sudah satu kelompok gitu. Nah itu salah satu. Terus benar arahnya dari Bu Maya tadi, kalau bisa kita bikin kelompok KUB yang ada di Datarsari ini, UMKM itu dipilah-pilah, ini basah, ini kering, ini gitu, itu malah lebih bagus malah. Jadi nanti bisa kelihatan, ini KUB di Datarsari untuk kelompok makanan ringan ini, kelompok makanan basah ini, malah bagusnya gitu saya rasa. Ya memang kalau di Datarsari di sini kan gerai kopi ini udah besar Bu ya, udah besar ya, biasa aja. Nah ini kayaknya kurang, makanya Bunga tadi menyarankan dibikin kelompok KUB-nya ini terlepas dari yang dapat bantuan atau enggak ya, kita bikin kelompok dulu KUB ya kan, untuk makanan kering, makanan basah, industri, pakaian dan segala macam, barangkali bisa berhasil. Ayo kita coba bareng-bareng. Itu aja mungkin Bu. Jadi kita KUB satu KUB jenis industri ya. Mereka untuk strategi pemasaran untuk UMKM. Nah ini sebenarnya saya supaya gampang itu menjelaskannya dengan contoh ya. Dengan contohnya. Jadi kalau kita bicara strategi pemasaran itu, kita bicara produk yang unik gitu. Kemudian ini dijual gitu kan, dibeli topping. Nah kemudian kalau yang ini sama, ini satu saya bagi jadi 5 gitu. Kemudian saya panggang, kemudian saya gulung jadi seperti bunga mawar. Kemudian kalau ini dibuat tipis tapi dibuat 2 lapis begitu, kemudian diberi topping. Nah, di dalam strategi pemasaran itu, yang pertama kita
memang kita harus pikirkan dulu ya dari tujuan kita untuk bisa memasarkan ini tentunya apa? Segmen kita siapa? Maksudnya target pasar kita siapa? Targetnya ini.